warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Zahra Hairina dengan NPM C1 C0190072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masih dalam salah satu materi di akuntansi keuangan lanjutan 1, yakni terkait transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Nah, aset tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aset tetap yang disusutkan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, pertama kita akan membahas aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, laporan keuangan konsolidasian itu hanya boleh memunculkan transaksi yang terjadi pada perusahaan non-afiliasi. Maksudnya itu hanya boleh memunculkan transaksi antara entitas induk terhadap perusahaan non-afiliasi atau perusahaan anak terhadap perusahaan non-afiliasi. Nah, untuk transaksi antar entitas induk dan entitas anak itu tidak boleh ada pengaruhnya yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi suatu entitas yang bersatu, maka mereka akan memiliki transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Nah, salah satunya yaitu transaksi dalam penjualan aset tetap untuk mendukung operasional perusahaan atau untuk menghasilkan barang. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yaitu transaksi hulu, yang mana itu induk menjual aset tetap kepada entitas anak. Nah, bagi perusahaan induk ketika menjual aset tetap kepada perusahaan anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, penghentian aset tetap ini bisa terjadi karena aset tetap dijual atau karena aset tetap dihentikan penggunaannya dan atau bisa juga dihentikan karena setelah ditukar atau diserahkan kepada pihak lain sehingga aset tersebut dihapuskan dalam pencatatan. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap pada perusahaan induk itu disebut perusahaan dengan memperoleh aset tetap. Sehingga perusahaan induk akan mencatat sebagai disposal, sedangkan perusahaan anak akan mencatat sebagai perolehan aset tetap. Nah, dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk terhadap perusahaan anak atau sebaliknya, maka pencatatan dari pihak yang memiliki aset tetap tersebut akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian aset tetap dengan menghitung selisih dari harga jual dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nah, nilai tercatat dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi aset tetap. Untuk menentukan keuntungan atau kurang aset tetap dengan menghitung selisih dari harga jual dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjualan, jika lebih tinggi harga penjualan dibanding dengan nilai buku di tanggal penjualan, maka dapat mengakui adanya keuntungan. Sebaliknya, jika lebih tinggi nilai buku dibanding harga jual di tanggal penjualan, maka diakui adanya kerugian. Perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang berhubungan dengan keuntungan atau kerugian. Nah, dan juga akan mencatat dari kerugian atau keuntungan tersebut sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sampai perusahaan anak menjual aset tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Nah, kapan keuntungan atau kerugian sudah direalisasi? Yaitu pertama, ketika aset tetap yang tidak disusutkan, misal tanah, maka ketika perusahaan akan menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Nah, yang kedua itu ketika aset tetap yang disusutkan, misal peralatan, maka keuntungan atau kerugian dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut. Nah, di sini terdapat contoh transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, yaitu pertama
Contohnya PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Berikut informasi terkait transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Nah, peristiwa 1 itu PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Nah, sedangkan peristiwa kedua yaitu PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Nah, peristiwa ketiga itu di mana PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Nah, kita akan membahas jurnal untuk peristiwa pertama, yaitu ketika perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak. Nah, di sini yaitu kas itu didebit sebesar 1 miliar. Tanah itu dikredit sebesar 900 juta dan keuntungan itu dikredit sebesar 100 juta. Nah, untuk jurnal perusahaan anak itu tanah didebit sebesar 1 miliar dan kas dikredit sebesar 1 miliar. Nah, untuk jurnal perusahaan anak saat menjual ke perusahaan non-afiliasi atau peristiwa ketiga, yaitu mencatat kas didebit sebesar 1 miliar 200 juta dan tanah dikredit sebesar 1 miliar dan keuntungan yang didapat itu dikredit sebesar 200 juta. Nah, bagaimana pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika di skenario 1 yaitu seluruh peristiwa terjadi pada tahun 2015 atau di skenario kedua yaitu P1, peristiwa 1 dan peristiwa 2 yang terjadi pada tahun 2015 dan peristiwa 3 itu terjadi pada tahun 2016. Nah, di skenario 3 yaitu peristiwa 3 saja yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan peristiwa 1 dan peristiwa 2 itu di tahun 2014. Kita akan mulai ke skenario yang pertama yaitu PTP melaporkan keuntungan 100 juta, sedangkan PTS melaporkan keuntungan 200 juta. Nah, karena transaksi terjadi di tahun yang sama dan tanah yang dijual perusahaan induk kepada perusahaan anak juga telah dijual ke perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan dari kerugian yang dicatat dari perusahaan induk sudah terrealisasi. Nah, dapat disimpulkan juga tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Nah, untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi, juga tidak ada jurnal eliminasi dikarenakan semua keuntungan dan kerugian juga sudah terrealisasi. Nah, lanjut ke skenario kedua yaitu induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi tahun 2015. Perusahaan induk menjual kepada anak juga di tahun 2015, tetapi perusahaan anak sampai 31 Desember 2015 itu belum menjual tanah ke perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan dari penjualan tanah akan ditangguhkan. Nah, jurnal PTP itu bagian laba atas entitas anak itu didebit sebesar 100 juta. Mohon maaf itu ada kesalahan. Jadi di investasi pada entitas anak itu sebesar 100 juta di kredit. Nah, sudut pandang dari konsolidasi keuntungan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian bukan yang 1 miliar karena membeli dari induk sehingga tidak boleh muncul. Nah, maka akan ada jurnal eliminasi, yaitu keuntungan penjualan tanah didebit sebesar 100 juta dan tanah dikredit sebesar 100 juta. Sehingga nilai tercatat 900 juta karena jika 1 miliar itu tidak boleh
dilaporkan di laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya itu ke skenario yang ketiga. Karena pada tahun 2015, anak telah menjual tanah kepada perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan telah terrealisasi. Maka perusahaan induk akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama itu investasi pada entitas anak sebesar 100 juta itu didebit dan bagian laba atas entitas anak itu 100 juta dikredit. Nah, keuntungan atas penjualan tanah harus ditambahkan sebagai komponen konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan konsolidasian 2015 sebesar 300 juta. Nah, jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu adalah investasi pada entitas anak sebesar 100 juta di debit dan keuntungan penjualan tanah 100 juta di kredit. Nah, ilustrasi di atas merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Nah, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.